Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deyar dari kelas 9B dan kali ini saya akan belajar fungsi kuadrat melalui lintasan proyektil atau lintasan parabola. Nah, kali ini saya diminta untuk menonton suatu video dari menit ke-2 sampai 2:24 detik. Jadi dari video ini kita bisa melihat bahwa dari tendangan yang dilakukan oleh pemain bola membentuk grafik yang melengkung ke bawah, dan lengkungan tersebut bisa kita bilang sebagai lintasan parabola atau lintasan proyektil. Lalu setelah kita menonton video itu, kita akan membuka projectile motion. Nah, di sini tuh ada banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan dan kreasikan. Tapi pertama-tama aku mau ganti football menjadi human. Dan ini tuh yang akan dilempar oleh si meriam. Terus aku mau ganti ketinggian meriam jadi 0 meter alias gak tinggi. Terus ini tuh kita bisa ganti derajatnya si meriam. Aku mau dia 75 derajat. Nah, terus di sini ada tempat sasaran penembak. Di sini tuh sebenarnya terserah, tetapi harus mendapatkan bintang 3 ketika si human sudah mendarat ke daratan. Dapat bintang 3 yang berarti kita berhasil. Nah, jadi ini tuh sama aja dengan konsep yang ada di video yang sudah kita tonton. Dan inilah lintasan atau gerakan yang sudah dilalui oleh si human. Untuk melakukan pengerjaan, kita bisa banget buat screenshot, lalu kita akan mengunggah ke Desmos. Nah, inilah tampilan awal Desmos. Untuk mengunggah gambar di Desmos, kalian bisa banget tekan tombol di kiri atas, lalu kalian bisa pilih gambar yang sudah kalian SS atau yang kalian mau. Nah, di sini saya sudah mengunggah gambar di Desmos, terus saya akan mengatur gambar tersebut dengan keinginan saya sendiri. Pertama-tama saya akan mengganti pusat gambarnya dari 0,0 menjadi 0,4. Lalu saya akan mengubah lebar gambarnya menjadi 13,9, sedangkan tinggi gambar yang saya unggah menjadi 9,57. Lalu di sini saya akan menambahkan rumus persamaan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita juga menggunakan rumus persamaan fungsi kuadrat untuk menggambarkan persamaan atau fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Nah, lalu kita bisa mengganti nilai A, B, C-nya untuk menyesuaikan grafik yang akan kita buat dengan lintasan yang telah dilalui oleh si human. Nah, jika nilai A-nya negatif, maka grafik akan melengkung ke bawah, dan jika nilainya semakin rendah, maka dia akan menyempit. Tetapi jika nilai A-nya positif, maka dia akan melengkung ke atas, dan jika angkanya semakin tinggi, maka dia akan menyempit, tetapi tetap terbuka. Nah, untuk menyesuaikan dengan lintasan si human, aku akan membuat nilai A-nya itu min 0,5. Sedangkan jika nilai B berada di negatif, maka dia akan berarah ke sisi kiri, yaitu nilai negatif. Sedangkan kalau nilai B-nya positif, dia akan ke arah kanan atau ke arah positif. Untuk menyesuaikan dengan gambar, aku akan membuat nilai B-nya itu 0,4. Berbeda lagi dengan nilai C, karena jika nilai C bernilai negatif, maka dia akan semakin turun ke bawah. Tuh, jika bisa dilihat, jika semakin rendah maka dia akan semakin turun. Sedangkan jika nilai C semakin tinggi, maka dia akan semakin naik ke atas. Dan untuk menyesuaikan nilai C ke grafik, aku mau buat dia jadi 7,4. Terus di sini aku mau menambahkan rumus Y sama dengan 0 supaya aku bisa melihat di mana titik bertemunya.
Jika dilihat dengan seksama, maka kita bisa melihat bahwa garis Y sama dengan 0 berada tepat di bawah meriam dan di bawah tempat mendaratnya si human. Sehingga aku bisa menjawab soal pemantik yang akan diberikan. Dan inilah 6 soal pemantik yang harus saya jawab. Jawaban nomor 1 sudah jelas ya, yaitu lintasan proyektil atau lintasan parabola. Saat kapan bola mulai mengenai tanah? Nah, jawaban ini kita bisa lihat dari Desmos. Sebenarnya kita bisa langsung tekan, tapi untuk biar lebih teliti, kita akan langsung melihatnya. Nah, jadi human mendarat pada saat kejauhan 4,26782 di ketinggian 0. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah sejauh apa bola ketika mencapai tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum yang dimaksud itu berarti tinggi yang paling teratas pada grafik yang sudah kita buat. Nah, inilah tinggi maksimumnya, yaitu sejauh 0,4 dengan ketinggian 7,4. Akan tetapi kejauhannya kurang pasti karena bisa kita lihat kalau gambarnya itu berada di negatif juga, sehingga kita harus menghitung bagian negatifnya. Nah, kalau kita bisa lihat yang di bagian negatifnya itu min 3,46782 dengan ketinggian 0. Nah, karena ini min, maka kita harus merubahnya menjadi positif, yaitu 3,46782 ditambah 0,4 yang dimana hasilnya 3,46786, yang berarti bola proyektil telah bergerak sejauh 3,46786 dengan ketinggian 7,4. Lalu soal keempat adalah gimana cara menentukan nilai optimum bola. Saya akan langsung mengerjakannya. Nah, untuk mengerjakan nomor 4 nilai optimum, kita membutuhkan dua rumus. Jadi rumus pertama itu XP sama dengan min B per 2A, dan XP adalah X puncak atau bisa dibilang sebagai H. Lalu rumus kedua adalah YP sama dengan dalam kurung min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, terus di per min 4 dikali A. Dan YP adalah Y puncak atau bisa dibilang sebagai K. Setelah ini kita langsung aja menulis rumus pertama supaya kita dapat menemukan nilai XP. Nah, buat yang belum tahu gimana kita dapat mengetahui nilai A dan min B-nya, kita dapat melihat kembali ke Desmos yang adanya koefisien A, B, C. Nah, jadi A-nya itu min 0,5, B-nya 0,4, dan C-nya 7,4. Dan inilah yang akan kita pakai terus menerus. Nah, setelah ini kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, yang dimana XP sama dengan min 0,4 per 2 kali min 0,5. Supaya lebih mudah, kita akan mengerjakan bagian bawah terlebih dahulu. Jadi 2 dikali min 0,5 yang menghasilkan min 0,4 per min 0,1. Nah, kalau kalian lihat ini ada min ketemu min, yang dimana akan menghasilkan nilai positif. Karena positif, maka hasil akhirnya adalah 0,4. Dan 0,4 inilah adalah nilai dari XP. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan rumus kedua. Sebenarnya rumus kedua, cara pengerjaannya sama dengan rumus pertama, dengan cara menambahkan angka yang sudah kita ketahui dan menghitungnya. Karena begitu, maka di bawahnya dalam kurung min 0,4 kuadrat dikurang 4 dalam kurung min 0,5 dikali 7,4. Nah, habis ini pertama kali yang aku kerjakan adalah yang ini, yang dimana hasilnya 0,16 dikurang 4 dikali min 0,5 dikali 7,4. Oh iya, jangan lupa pernah ya, jadi min 4 dikali min 0,5. Setelah semua ini, kita langsung aja menghitung 4 dikali min 0,5
dikali 7,4, yang dimana hasilnya adalah 0,16 min dalam kurung min 14,8 per 2, karena 2 adalah hasil dari min 4 dikali min 0,5. Langsung aja dikerjakan, yang dimana hasilnya adalah 14,96 per 2. Lalu jawaban hasil akhirnya adalah 7,48. 7,48 ini adalah nilai dari YP. Nah, lalu soal kelima, bagaimana menemukan persamaan grafik dari lintasan bola? Nah, jadi hanya menggunakan satu rumus, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X kurang H kuadrat ditambah K. Nah, jadi nilai X dan Y dapat dari Desmos sendiri dari grafik yang sudah kita buat. Nah, jadi X dan YP-nya dapat dari sini. X-nya 0 dan Y-nya 7,4. Lalu nilai H dan K kita dapat dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu saat kita menentukan nilai optimum. Karena kita sudah tahu, jadi kita langsung aja kerjakan dengan rumus yang sudah disiapkan. Dengan cara yang sama, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, yang dimana 7,4 sama dengan A dalam kurung 0 kurang 0,4 kuadrat ditambah 7,48. Lalu di sini adanya perpindahan posisi, di mana 0,16A dipindahkan ke posisi 7,4, sedangkan 7,4 dipindahkan ke posisi 0,16A. Dan perlu diingat lagi, jika adanya perpindahan tempat, maka nilai tersebut akan berubah, yang awalnya negatif menjadi positif, atau yang dari positif menjadi negatif. Lalu di sini terjadinya perpindahan tempat lagi, yang dimana min 0,16 berpindah ke belakang 0,08, sehingga nilai tersebut menjadi positif. Setelah melakukan perhitungan, kita akan mengetahui bahwa nilai A adalah 0,5. Dengan mengetahui nilai A, kita dapat mengerjakan dan mencari tahu nilai persamaan fungsi kuadrat grafik kita. Lalu Kak, ini kenapa ya aku di sini X, di sini 0? Karena bagian kiri itu tuh kita masih mau mencari nilai A-nya. Sedangkan di bagian sisi kanan kita sudah mencari tahu persamaannya, karena kita sudah mengetahui nilai-nilainya. Lalu setelah kita masukkan setiap angka yang kita ketahui, kita akan mendapatkan 0,5 dalam kurung X kurang 0,4. Nah, X kurang 0,4 itu dia seperti ini. Nah, jadi di sini adanya perkalian silang, yang dimana X dikali X dikali min 0,4, 0,4 dikali X, dan 0,4 dikali 0,4. Yang dimana hasilnya adalah 0,5 dalam kurung X kuadrat dikurang 0,8X ditambah 0,16 ditambah 7,48. Lalu di sini akan ada kali mengali, yang dimana 0,5 akan mengali X kuadrat, 0,5 kali min 0,8X, 0,5 kali 0,16. Dan setelah lama menjumlah mengalihkan, hasil akhir persamaan fungsi kuadrat adalah 0,5X kuadrat dikurang 0,4X ditambah 7,56. Setelah ini kita akan mengerjakan soal terakhir, yaitu soal ke-6, yang dimana menanyakan karakteristik grafik berdasarkan koefisien A, B, C, serta nilai diskriminannya. Nah, koefisien A, B, C kita bisa lihat dari Desmos juga, yang terdapat di kiri atas, yang dimana koefisien A min 0,5, B 0,4, dan C 7,4. Nah, langsung aja kita kerjakan. Nah, jadi ini aku juga ada tulis nilai A, B, C-nya supaya mempermudah pengerjaan. Nah, yang di Canva sama di Desmos pas ya. Oke, langsung aja. Nah, pertama-tama kita akan membahas nilai A. Nilai A ternyata bernilai negatif, yang dimana grafik parabola akan membentuk lengkungan terbuka ke bawah. Kita langsung aja buktikan satu-satu ya. Ini sama seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Jika nilai A bernilai positif, maka dia akan melengkung ke atas, sedangkan negatif dia akan melengkung ke bawah.
terbuka. Berarti betul ya. Lalu selanjutnya nilai B. Ternyata nilai B bernilai positif. Maka grafik akan cenderung ke arah kanan, yaitu arah positif. Di sini kita langsung buktikan saja ya ke Desmos. Nah, coba kita cek. Jika nilai B negatif, dia akan ke arah kiri. Jika dia bernilai positif, dia akan ke arah kanan. Berarti yang pada di Canva sudah benar. Selanjutnya adalah nilai C. Ternyata nilai C kita adalah bernilai positif, yang membuat grafik parabola akan condong ke atas atau semakin naik. Cus, kita langsung cek aja. Nah, kalau kita lihat, jika nilai C-nya negatif, maka dia akan semakin turun. Tapi kalau nilai C-nya positif, dia akan semakin naik. Berarti yang ada di Canva sudah benar ya. Lalu kita akan lanjut ke diskriminan. Nah, untuk melanjutkan pengerjaan nilai diskriminan, kita membutuhkan satu rumus, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan dan akan selalu dipakai untuk mencari nilai diskriminan. Nah, sebenarnya perhitungan nilai diskriminan cukup simpel karena caranya sebenarnya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan memasukkan angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, yang dimana D sama dengan 0,4 kuadrat dikurang 4 dikali min 0,5 dikali 7,4. Lalu setelah itu aku langsung aja kerjakan yang 0,4 kuadrat, yang dimana hasilnya pasti 0,16. Lalu aku langsung aja kerjakan biar cepat. Min 4 dikali min 0,5, yang dimana hasilnya min 2, lalu dikali 7,4. Setelah selesai, aku langsung aja lanjutkan dengan mengalihkan min 2 dikali 7,4, yang dimana jawabannya 0,16 dalam kurung min 14 kali 8. Min 14 kali 8 adalah hasil dari perkalian min 2 kali 7,4. Setelah itu kita langsung aja melanjutkan kali mengali, yang dimana 0,16 dikali dengan min 14,8 yang menghasilkan D sama dengan min 2,368. Nah, kalau kita perhatikan nilai D ternyata di bawah 0, yang berarti bentuk grafik akan memotong 2 titik sumbu X. Nah, jadi berdasarkan analisa saya, lintasan bola pada grafik persamaan kuadrat yang mengacu pada jalur yang dilalui bola ketika dilempar ke udara, dan biasanya lintasan ini dibentuk parabola. Jadi lintasan bola yang dilempar ke udara atau misalnya ada yang melempar benda dapat digambarkan dengan grafik persamaan kuadrat membentuk parabola.